Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya di mata pelajaran pemrograman permainan. Di video ini, saya akan memberikan tutorial atau penjelasan dasar tentang apa-apa yang akan sering kita gunakan di dalam Unity nantinya. Sebelum kita mulai, saya harap untuk kalian semua sudah memiliki Unity di perangkat kalian masing-masing. Untuk yang belum, kalian bisa mendownload Unity-nya langsung di halaman website Unity tersebut, yaitu unity3d.com. Atau tidak, kalian bisa mengklik link yang telah saya berikan di deskripsi video ini. Nah, mari kita mulai. Untuk pertama, kita akan menjalankan Unity-nya, tapi kita tidak langsung klik ini di Unity, tapi kita buka melalui Unity Hub-nya. Kita klik dulu, kita buka. Ini kenapa nih? Ini lumayan agak lama ya. Ya. Sekarang Unity Hub-nya sudah terbuka. Langkah selanjutnya, kita akan membuat proyek baru. Tinggal klik New di sini. Nah, di dalam Unity sudah diberikan template-template yang dimana akan membantu kita dalam pembuatan permainan nantinya. Di sini ada, kalau kita mau buat Unity 2 dimensi, ada pakai template 2D. Di sini bisa untuk buat game 3D dan seterusnya. Nah, kita buat saja. Di sini nama projectnya kita tulis belajar kali ya. Belajar. Terus kita tinggal pilih lokasi tempat di mana projectnya mau disimpan, lalu kita create. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu Unity-nya terbuka. Lama ya? Bentar. Kita tunggu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Unity-nya. Ini adalah tampilan-tampilan yang ada di dalam aplikasi Unity. Di sini saya menggunakan Unity 2019. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Unity. Pertama yang bisa kita lihat di sini ada scene, ada asset store, ada game. Nah, scenes ini digunakan untuk melihat keseluruhan, melihat keseluruhan objek-objek yang kita taruh di dalam game kita. Terus ini ada asset store. Asset store itu tempat di mana kita untuk mendownload aset ini karena tidak terkoneksi dengan internet, makanya kita nggak bisa melihat aset apa-apa saja yang ada di sini. Terus di sini game.
Nah, game ini yang dimana yang akan menunjukkan tampilan dari game kita nantinya gitu. Kita ubah-ubahnya di scene sini, nanti hasilnya itu akan kelihatan di game sini. Game yang kita mainkan itu nanti kelihatannya di bagian sini. Kalau di bagian sini itu untuk kita memodifikasi, kita mengubah-ubah aset atau objek-objek yang kita butuhkan di dalam game kita. Di sini ada menu utama, bagian kiri atas ada menu utama, yaitu biasa kayak aplikasi pada umumnya, ada file, edit, aset, dan seterusnya. Di sini ada menu tool. Tools ini digunakan untuk memodifikasi scene ini untuk mengatur posisi poros, tampilan, terus juga untuk mengedit aset yang kita taruh di dalam scene sini. Aset-aset yang kita gunakan itu kita biasa taruhnya di hierarki. Di sini aset yang sudah ada itu main kamera. Nah, ini main kamera ini yang akan menampilkan tampilan dari game kita. Nanti apa yang akan terlihat di main kamera itu akan terlihat di dalam game. Sebagai contohnya, di sini saya ingin memasukkan objeknya cube lah, 3D objek, langsung cube, kotak. Nih. Di sini, oh ya, di dalam scene ini kita bisa melihat tampilan dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, ini kalau misalnya kita klik ini kan tampilannya 2 dimensi. Kalau kita klik, maka akan menampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Nih. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di tools ini. Yang sering kita gunakan itu pertama yang hand. Ini hand ini kalau kita klik, terus kita klik kanan, klik kiri, itu dia akan mengubah view ini, mengubah tampilan ini. Kita mau lihat dari arah mana, atas, bawah, kiri, kanan, atau bisa juga kalian klik kanan tahan untuk mengubah porosnya ini, rotasi. Kalian klik kanan tahan. Nah, ini untuk mengubah-ubah rotasinya. Tapi untuk melihatlah. Terus di sini ada move tool. Move tool ini kita gunakan untuk ini kalau kita klik move tool nanti muncul ini panah ini. Ini artinya sumbu Y, sumbu X sama sumbu Z-nya. Ini kalau kita mau gerakan kita tinggal klik, kita tarik. Nah, ini kalau mau ke atas, ini kalau kita mau tarik ke sumbu X-nya. Terus kita kalau mau tarik ke sumbu Z-nya. Nah, ini main kamera. Nah, kalau dalam main kamera itu kita kan tadi pilih platformnya yang 2 dimensi. Nanti yang munculnya itu bukan cube dalam 3 dimensi, tapi yang 2 dimensinya gitu. Ini kalau misalnya main kamera itu, ini kayak gini. Ini tampilan di dalam gamenya, ini kotak yang tadi kita buat. Terus kita mau rotasi. Nah ini, kita rotasi kotaknya. Kita rotasi, kita bisa gini, putar begini, atau putar ke samping, atas bawah gini bisa. Nah, itu gunanya rotasi. Terus di sini ada scale tool. Scale tool ini apa ya? Kita ngubah
ngubah ukuran lah. Kalau kita tarik ini bisa besar, kecil gini. Kalau di tengah, terus kalau misalnya kita di atasnya kita panjangin, terus kita lebarin, ya kurang lebih seperti itulah. Terus main kamera yang terlihat kayak gini. Nah ini, jadi yang terlihat di main kameranya. Udah, itu sebagai contoh. Terus di sini ada ini sebelah kanan ini ada inspektor. Inspektor itu berguna untuk melihat, mengedit semua properties pada objek yang aktif gitu. Ini kan properties ini objeknya nih. Kita kan lagi aktifnya di cube. Ini inspektornya akan muncul yang cube-nya. Di sini kita bisa ngubah-ngubah rotasi gitulah. Ngubah-ngubah rotasi, sumbu X, Y, Z-nya, posisi, ukuran gitu kan. Jadi semua yang yang berkaitan tentang objek yang kita pilih, cube. Ini yang kita aktifin nih objeknya cube, kita bisa mengubah-ubahnya juga di sini. Bisa pakai tool yang ada di sini, bisa juga ubah pakai angka yang ada di sini. Ini posisi, misalnya nih posisinya sumbu X-nya itu kan 0,83, kita coba 1 gitu. Nah itu, dia bergerak. Kalau 12 kejauhan, inilah 2 gini kan. Dia bergerak ke sumbu X-nya nih. Itu yang merah itu ada sumbu X, dia bergerak ke arah situ gitu. Cube-nya. Tuh kalau cube ini tampilan inspektor kalau yang kameranya gitu. Jadi di sini kita untuk mengedit lah, mengedit posisi, ukuran dan segala macam dari objek yang aktif gitu. Ini objek yang aktif, main kamera sama cube. Kita baru punya 2 objek itu. Terus apa ya? Cube karena di sini kita nggak bermain dengan objek cube dulu, objek 3D-nya dulu, jadi kita hapus saja cube-nya, kita tinggal klik kanan, kita delete aja. Nah, hilang. Bisa dilihat ini di dalam hierarki ini kan nggak ada objek yang aktif. Kita nggak pilih apa-apa kan. Makanya inspektornya juga ini kosong gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang aktif, maka inspektornya juga kosong. Misalnya ada, nah baru ada nih, baru ada tampilannya. Selanjutnya di sini ada project. Projectnya itu berguna untuk menaruh aset-aset yang kita butuhkan dalam game kita. Misalnya ini aset, ini scene gitu kan. Nah, misalnya kita mau download aset baru, kalau objek-objeknya gitu kan, kayak model-model 3D baru, atau gambar gitu kan, nanti semuanya ditaruh di sini, di dalam project sini. Pertama, kita coba buat aset baru dah. Kita klik kanan, di dalam aset, create, kita buat folder baru, folder. Kita namainnya script paling. Kita taruh scriptnya di dalam folder script. Nah, ini udah nambah nih folder baru. Kita udah buat folder baru yang namanya folder script. Create, cara buatnya create. Terus pilih, ini ada pilihannya, kita buat folder, dan kita ganti nama script. Ini salah ini, kurang T. Script, nah, ya benar. Terus, ini ada konsol. Konsol ini biasanya digunakan kalau misalnya ada yang error lah atau pemberitahuan apa gitu. Nanti munculnya di sini, nanti dia kasih tahu
Kayak misalnya ada error dari script, nanti muncul di line berapa gitu kan. Nanti munculnya di konsol sini gitu. Nah, oke. Kita kembalikan ke tampilan dua dimensinya. Terus kita ingin membuat, nih dah, kita ingin menampilkan tulisan. Tulisan ke dalam game kita ini. Nah, ini kan kosong nih. Kita ingin menampilkan tulisan. Tulisannya kita tampilkan dengan cara kita masuk ke folder script. Terus kayak tadi kita klik kanan, kita create. Nih, kita pilihnya nih script, C-script. Kita buat. Nah, ini sudah ada scriptnya. Terus di sini kita ubah namanya tulisan gitu ya. Karena kita mau nampilin tulisan, kita ubah nama scriptnya tulisan. Enter. Oke. Terus di sini kita open scriptnya, kita klik saja 2 kali di scriptnya, maka kita akan masuk ke Visual Studio. Oh iya, jika kita mendownload Unity, maka di dalamnya sudah include dengan Visual Studio untuk mengedit scriptnya gitu. Kita tunggu dulu ini sampai terbuka scriptnya. Nah, ini tampilan dari script yang kita buat tadi, dalamannya. Di sini ada using system collection dan seterusnya, ini ada 3. Ini library dasar yang disediakan Unity. Terus public class tulisan. Ini harus harus sesuai dengan nama script yang kita buat. Ini nih public class-nya. Paling udah tahu lah ya. Yang sering main-main dengan program. Terus di sini ada void star, yang dimana void star ini berfungsi dia akan menjalankan perintah pertama kali gitu. Pertama kali misalnya gamenya pertama kali dijalankan, maka fungsi yang ada di sini, perintah-perintah yang kita masukkan di sini akan pertama kali dijalankan. Dan sekali gitu. Dijalankan 1 kali itu pada di awal saat gamenya dimulai. Saat kita mulai gamenya, perintah yang di sini dijalankan gitu. Seterusnya di sini ada void update. Void update itu perintah-perintah yang akan digunakan di dalam gamenya setelah gamenya saat gamenya dimulai lah, bukan dimulai, saat gamenya berjalan gitu. Jadi semua perintah-perintah yang ada di sini itu saat gamenya berjalan. Itulah bagaimana ya jelasannya. Perintah fungsi yang kita berikan di sini itu akan dijalankan selama gamenya dimulai lah, gitulah enaknya gitu. Sekarang kita akan membuat script untuk menampilkan tulisan.
Di sini, di dalam sini kita pertama buat string dulu, kan tulisan itu string. Public string my text, itu koma. Terus di sini kita tidak akan menggunakan void start sama void update. Di sini kita akan menggunakan fungsi yang lain untuk menampilkan user interface lah. Itu kita menggunakan void ongoing. Ongoing. Nah, ini kok privat sih? Void ongoing. Nah, ini fungsi ini berfungsi untuk menampilkan user interface seperti label, button, edit box, dan lain-lain gitu. Terus di dalamnya kita ingin menampilkan tulisan, kita buat GUI layout. GUI layout dot bikin area. Neo reh 10,10 200,200. Nah, pada fungsi ini di sini kita membuat persegi panjang gitu. Kita kayak membuat tempat persegi panjang di sumbu ini, membuat persegi panjang di area ini pada sumbu X-nya itu 10, terus Y-nya itu 10. Karena ini dua dimensi, jadi kita mainnya di sumbu X sama Y. Terus yang 200-200 ini itu panjang sama lebarnya gitu. Ini panjangnya 200. Ini apa ya? Panjang tinggi gitu. Tinggi ke atas ini ke sampingnya 200, terus tingginya 200. Setelah ini kita sudah membuat tempat untuk menampilkan tulisannya. Sekarang kita buat untuk agar tulisannya bisa tampil gitu, bisa muncul. Pertama kita buat lagi GUI layout. Terus kita masukin label. Labelnya itu sesuatu yang ingin kita tampilkan kayak gitu. Terus apa yang kita tampilkan? Kita tampilkannya itu my text. Nah, my text-nya ini kita akan tampilkan gitu. Ini public string, nanti kita akan jelasin. Setelah kita buat, kita akhiri. Kita tutup lah, bisa dibilang gitu kan. Sama GUI. Tutup layoutnya. And area
Nah, habis itu kita save. Nah, sudah. Setelah kita save, kita kembali lagi ke dalam Unity-nya tadi. Nah, ini ada tulisan script Unity. Nah, untuk itu kita ingin menjalankan gamenya gitu. Apakah kita ingin melihat apakah tulisan ini sudah muncul atau belum di dalam gamenya. Dengan cara ini game, kita klik bagian game, terus kita start. Kosong. Iya, kosong. Karena ini script tulisan ini kita belum masukkan ke dalam gamenya. Jadi kita baru sekedar membuat script. Jadi kita matiin lagi. Oh, ini play ya. Ini play. Ini kita matiin. Caranya bagaimana? Kita pertama ke main kamera. Main kamera terus di inspektornya kita add komponen. Add komponen, terus kita tinggal klik aja tuh tulisan. Nah, itu kan masuk ini tulisannya. Kita klik. Nah, jadi script tulisan ini akan muncul di dalam main kamera gitu. Di dalam main kamera. Atau kalian juga bisa ini kita remove dulu. Bisa ini drag and drop. Jadi ini tulisannya kita kita klik tahan, kita drag, langsung kita drop di sini. Nah, sama aja, udah masuk. Nah, setelah itu untuk melihat apakah scriptnya berjalan atau tidak, kita kembali lagi ke game. Ini tampilan game ini kita mulai. Kita pencet play di sini. Loh, kagak muncul. Sabar-sabar. Oh, apa ini? Kenapa tidak muncul? Oh iya, memang nggak muncul apa-apa karena kita belum lupa saya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada my text. My text ini muncul karena kita public string di sini. Jadi public. Jadi kita bisa ngubah-ngubahnya itu, kita masukin value-nya, masukin nilainya itu bisa langsung di sini gitu. My text-nya belum kita isi, makanya tadi nggak muncul. Kita isi hello world, hello hello world aja lah. Terus kita coba play lagi gamenya. Dan boom, nih. Muncul tulisan hello world. Di sini kita bisa ganti saya makan. Nah, maka apapun yang kita isi dalam sini, teks yang ada di dalam sini pun ikut berubah gitu, teman-teman. Contohnya kayak gitu. Terus di dalam sini, di dalam pemrograman C, tentunya memiliki
apa ya, memiliki tipe data juga gitu. Seperti integer, float, char, atau string gitu. Nah, ini kita mau kayak string. Kalau integer itu untuk angka bulat, kalau float itu untuk angka-angka koma-koma. Terus ada char juga. Char itu untuk karakter lah. Ini string itu untuk tulisan kayak gini nih, string. Di sini yang kita gunakan itu sekarang string. Kita kembali lagi ke Unity. Nah, ini my text akan muncul di sini jika kita public di sini. Ini kita kalau hapus, nah kita hapus gitu. Nah, hilang nih tulisan my text-nya. Jadi kita nggak bisa ini ngedit tulisan yang ada di sini lagi. Jadi kalau kita mau isi tulisan yang ada di situ, maka kita harus otomatis ngisi di sini gitu. Halo gini. Halo. Kita mulai lagi. Nah, di sini baru terganti halo. Kita matiin. Tapi kita nggak bisa ngedit nih tulisan halonya nih. Karena tadi kita tidak public. Kita tidak jadiin dia public, itu stringnya jadi public. Jika kita ngubah ke public, nah string public, maka kita nggak perlu ngisi value-nya di sini. Kita bisa langsung ngisi ke dalam Unity-nya langsung gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngodingnya di sini, ketik-ketik masukin value, kita langsung ke Unity. Kita save dulu. Kita buka lagi Unity-nya. Nah, my text-nya sudah muncul lagi gitu. Kita tulis ini dah. Nama saya Toha gitu. Habis itu kita mulai gamenya. Nah, tulisannya berubah, nama saya Toha. Terus kita bisa tambah terus, suka makan gitu. Nah, jadi dah kita menampilkan tulisannya dalam Unity. Terus kita tinggal kalau ingin memberhentikan gamenya, ini gamenya ini ada tulisan ini, kita tinggal stop aja. Stop. Dan kelar dah. Habis itu ini scriptnya ini kita taruh ke dalam main kamera gitu. Jadi main kamera itu tampilannya itu akan menjalankan scriptnya ini gitu. Ya mungkin cukup sekian penjelasan singkat. Ini mungkin baru pertama saya buat video penjelasan jadi masih agak kaku. Untuk saat ini mungkin cuman ini yang bisa saya jelaskan. Mohon lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.